Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fadila dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah jurnal yang berjudul dengan The Control Environment and Expenditure Cycle, The Case of a Non-Formal Education Institution in Indonesia, di mana jurnal ini ditulis oleh Hera Khairunisa, Eti Gorendrawati, Melia Pramonosari, dan Meita Larasati. Nah, kita langsung saja ke introduction. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pengendalian internal telah menjadi populer sejak skandal Enron terjadi pada tahun 2001, di mana kita juga mengetahui bahwa Enron merupakan perusahaan penghasil energi yang melakukan skandal dengan menggelembungkan pendapatannya. Skandal tersebut disebabkan oleh direksinya, dan hal tersebut mengindikasikan lemahnya lingkungan pengendalian perusahaan. Kemudian disusul dengan skandal keuangan yang juga terjadi pada Bank Prancis pada tahun 2008, Société Générale, karena manajemen gagal mendeteksi kecurangan. Nah, penipuan tersebut dilakukan oleh Carviel, seorang karyawan bank tersebut, karena adanya insider trading, di mana Carviel ini mengubah sistem informasi perdagangan bank untuk menipu manajer terhadap resiko bank, sehingga ia dapat dengan mudah melakukan perdagangan orang dalam. Nah, di Indonesia sendiri, sistem pengendalian internal juga sudah menjadi kebutuhan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kebutuhan akan pengendalian internal diwujudkan dalam suatu peraturan di pemerintah daerah yang disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, di mana pemerintah daerah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 berdasarkan pengendalian internal Committee of Sponsoring Organization atau COSO, di mana kerangka pengendalian internal COSO dapat diterapkan tidak hanya untuk praktik bisnis pemerintah, tetapi juga di luar praktik bisnis pemerintah itu sendiri. Nah, pada penelitian ini memiliki objek di mana lembaga pendidikan non-formal di Indonesia. Nah, alasan dipilihnya objek penelitian ini adalah karena sifat bisnisnya yang unik. Sifat bisnisnya yang unik biasanya tercermin dari struktur kantor operasionalnya yang terdiri dari kantor pusat dan kantor cabang. Perusahaan membentuk kantor cabang dengan harapan dapat memperkuat kinerja keuangannya. Penelitian ini diawali dengan menelaah laporan auditor internal tertanggal 2014 hingga September 2016 untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada objek penelitian, di mana laporan tersebut menunjukkan seberapa temuan dalam siklus pengeluaran objek penelitian. Siklus pengeluaran dimulai dari pembelian produk atau jasa hingga proses pembayaran. Nah, dari temuan auditor internal, terdapat beberapa risiko yang dihadapi oleh objek penelitian. Misalnya, pengeluaran tanpa bukti pendukung itu menanggung risiko pembelian fiktif atau pembelian barang yang tidak diterima. Pembelian fiktif atau pembelian barang yang tidak diterima dapat merugikan tujuan operasional perusahaan itu sendiri. Pada poin kedua, kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian adalah budaya entitas yang akan mempengaruhi bagaimana entitas didefinisikan dan digunakan sebagai strategi, struktur aktivitas bisnis, dan bagaimana entitas mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko entitas yang ada. Menurut Stringer dan Carey dalam Ray and Son jurnalnya, budaya entitas itu didefinisikan sebagai budaya akuntabilitas karyawan yang tercermin dalam ruang lingkup prosedur pemantauan mereka. Oleh karena itu, lingkungan pengendalian itu menetapkan nada dari seluruh sistem pengendalian internal karena berkaitan dengan budaya dan etika perusahaan. Dengan demikian, lingkungan pengendalian akan membantu entitas untuk memperkuat komponen pengendalian internal. Penelitian mengenai pengendalian internal terhadap siklus pengenalan sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lingkungan kontrol yang mendukung dapat mempengaruhi efektivitas audit internal, seperti yang dilakukan oleh Berdysik dan Tusek pada tahun 2016. Juga disusul dengan penelitian dilakukan oleh Al-Shobaki dan Abu Nasser serta Amar pada tahun 2017. Nah, dari penelitian sebelumnya yang dijelaskan di atas, lingkungan pengendalian adalah dasar penguat dari 4 komponen lainnya dari kerangka pengendalian internal COSO. Nah, sangat penting bagi perusahaan untuk membangun atau memperkuat lingkungan pengendalian mereka. Dengan menetapkan 5 prinsip dalam mendefinisikan komponen lingkungan pengendalian perusahaan, hal tersebut akan meningkatkan pengembangan dan kinerja pengendalian internal, kemudian struktur dan kesejahteraan organisasi, komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia, dan akuntabilitas pengendalian internal.
Untuk poin ketiga, kita akan membahas mengenai metode penelitian pada penelitian ini. Yang pertama itu objek penelitian. Objek penelitian ini adalah lembaga pendidikan non-formal yang disebut dengan unit A. Nah, lembaga yang merupakan badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan tanpa anggota. Nah, unit A ini adalah satu dari 6 unit usaha yang dimiliki oleh lembaga induknya. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian. Studi kasus merupakan metode yang sesuai dengan tujuan pengendalian kualitatif. Nah, kemudian juga terdapat data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer atau data utama. Penelitian ini memperoleh data primer melalui wawancara langsung dan observasi dengan unit analisis. Responden dari wawancara adalah wakil direktur keuangan, manajer akuntansi dan keuangan, manajer pengadaan, manajer sumber daya manusia, auditor internal, dan staf akuntansi dan keuangan dan pengadaan. Disusul dengan data sekunder. Penelitian ini memperoleh data sekunder dari dokumen yang dihasilkan oleh unit A. Data yang digunakan meliputi laporan audit internal, kebijakan perusahaan dan standar operasional akuntansi, kebijakan perusahaan dan standar operasional pengadaan, struktur organisasi, daftar tugas dan tanggung jawab manajer pengadaan, matriks persetujuan transaksi pembayaran, rencana strategis perusahaan, laporan anggaran Departemen Pengadaan, dan bundel transaksi pengeluaran kas pada bulan Januari 2017 dan dokumen nilai inti lainnya. Nah, topik utama pada pembahasan kita kali ini yaitu mengenai isi dari penelitian ini sendiri. Temuan dari pembahasan di bawah ini dibagi menjadi 2 bagian sejalan dengan 2 penelitian yang ditulis oleh KOSO mengenai prinsip lingkungan pengendalian KOSO itu sendiri. Yang pertama yaitu analisis antara sistem pengendalian internal yang ada dengan pengendalian prinsip lingkungan. Yang pertama yaitu komitmen dan integritas. Untuk menunjukkan komitmen dan integritas, lembaga induk menetapkan nada puncak dengan menetapkan pernyataan visi dan misi. Dari wawancara kami dengan Dewan Direksi, pernyataan visi dan visi berfungsi sebagai langkah awal dalam bentuk budaya dan perilaku perusahaan. Nah, untuk menunjukkan nilai-nilai komitmen dan integritas ini, puncak institusi menafsirkan komitmen dan integritas dengan menerapkan nilai inti etikanya sendiri sebagai standar perilaku dasar. Informasi dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti itu mengungkapkan bahwa nilai inti berfungsi sebagai standar perilaku bagi semua karyawan. Nah, auditor internal itu membantu entitas untuk mencapai efisiensi dengan memantau resiko, mencegah penipuan, dan mendeteksi penipuan. Peran auditor internal juga harus tegas tentang efisiensi entitas dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap perkembangan dan kinerja pengendalian internal. Untuk menunjukkan prinsip kedua, lembaga induk membentuk dewan pengawas untuk memantau sistem pengendalian internal unit bisnisnya. Dalam siklus pengeluaran, dewan pengawas lebih fokus memantau pengadaan buku teks karena buku teks adalah aset utama yang memberikan kontribusi pendapat bagi unit A. Biasanya, badan pengawas dibentuk untuk memberi nasihat dan memantau dewan direksi. Yang ketiga yaitu struktur organisasi dan kesejahteraan. Untuk menunjukkan prinsip ketiga, lembaga induk menetapkan struktur organisasi keseluruhan untuk semua unit bisnis. Struktur organisasi ini membantu unit A untuk memperjelas tanggung jawab, tugas, hubungan, dan jalur pelaporan. Struktur organisasi dibuat sebagai pendekatan struktural untuk mengetahui sifat organisasi. Yang keempat yaitu komitmen dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk menunjukkan prinsip keempat, Departemen Sumber Daya Manusia menetapkan kebijakan bahwa seorang staf senior dan manajer harus setidaknya lulusan sarjana dan untuk staf umum harus lulusan sekolah menengah. Nah, berdasarkan tinjauan peneliti juga ada proses seleksi karyawan yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan departemen terkait karena untuk mendapatkan personal yang kompeten. Menarik personal yang kompeten adalah salah satu upaya perusahaan untuk membuat pengendalian internal yang baik, karena karyawanlah yang akan mengoperasikan sistem pengendalian internal. Selanjutnya yang kelima itu akuntabilitas pengendalian internal. Untuk menunjukkan prinsip kelima dari wawancara peneliti terhadap penelitian ini, unit A melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja karyawan dengan membandingkan kriteria kinerja dengan kinerja aktual karyawan. Penilaian tahunan menentukan kenaikan gaji untuk setiap karyawan dan memberikan imbalan bagi mereka. Perusahaan berharap penilaian tersebut dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan yang juga mempengaruhi kualitas pengendalian internal KOSO.
Sebuah perusahaan dapat menciptakan mekanisme penghargaan untuk memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam tanggung jawab mereka. Reward merupakan faktor tingkat tinggi dalam memotivasi kontribusi karyawan kepada perusahaan. Nah, poin selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai analisis temuan dan usulan perbaikan untuk unit A. Nah, dari analisis pada bagian sebelumnya terdapat beberapa pengendalian internal yang tidak sejalan dengan kerangka pengendalian internal KOSO. Nah, unit A memiliki matriks persetujuan yang tidak mencukupi karena mengharuskan wakil direktur keuangan untuk mengotorisasi transaksi pengeluaran di atas Rp200.000. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan unit A untuk mengidentifikasi otorisasi leveling yang sesuai dan dapat membuat direktur keuangan lebih berkonsentrasi dalam pekerjaannya. Otorisasi leveling adalah salah satu prosedur umum untuk membantu perusahaan mencapai tujuan operasionalnya karena tidak efisien jika dewan direksi tersebut harus mengotorisasi transaksi dalam jumlah yang kecil. Dewan direksi memainkan peran penting dalam lingkungan pengendalian, di mana dewan direksi akan menetapkan struktur, disiplin, dan pemantauan untuk manajer. Sebagian besar pegawai bagian keuangan dan akuntansi dan bagian pengadaan belum mengetahui keberadaan dan fungsi dari prosedur operasional proses pengadaan dan pembayaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan manajer akuntansi dan pengadaan untuk memberikan contoh tentang penerapan pengendalian internal yang tepat. Terakhir mengenai kesimpulan. Dari temuan dan bagian pembahasan, peneliti terhadap penelitian ini telah mencapai beberapa kesimpulan dalam penelitiannya. Hal ini terkait dengan kondisi pengendalian internal yang ada pada unit A itu tidak sejalan dengan kerangka pengendalian internal KOSO. Nah, unit A memiliki matriks persetujuan yang tidak mencukupi karena mengharuskan wakil direktur keuangan untuk mengotorisasi transaksi pengeluaran di atas Rp200.000. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan agar unit A mengidentifikasi otorisasi leveling yang sesuai yang dapat membuat direktur keuangan lebih berkonsentrasi terhadap pekerjaannya. Kemudian, sebagian besar pegawai di bagian keuangan dan akuntansi dan bagian pengadaan belum mengetahui keberadaan dan fungsi prosedur operasional proses pengadaan dan pembayaran serta pengeluaran. Oleh karena itu, peneliti ini mengusulkan manajer akuntansi dan pengadaan untuk memberikan contoh tentang penerapan pengendalian internal yang tepat. Penelitian ini juga mengusulkan agar para manajer mengadakan diskusi atau sosialisasi rutin tentang pentingnya prosedur operasional dalam mencapai tujuan perusahaan. Sekian pemaparan jurnal dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, memberi tanggapan dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.